warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita mempanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita pada saat Allah mematikan kita tadi malam dan Allah menghidupkan kita kembali. Lalu kita menggunakan nikmat tersebut untuk kita memuji Allah dan mensyukuri terhadap apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan merupakan salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, dan manusia akan selalu mengingat bagaimana pentingnya dan bagaimana mahalnya sehat pada saat mereka sudah sakit. Salah seorang syekh, orang tua di Arab, itu pernah menangisi pada saat beliau itu diopname harus menggunakan oksigen selama 6 hari. Lalu pada saat beliau membayar oksigen tersebut, hasil perawatan selama 6 hari di rumah sakit, beliau menangis. Sekitar 600 rial beliau harus membayar. Dan kasir pada saat itu menanyakan, kenapa bapak menangis? Apa bapak tidak punya duit? Bukan. Beliau mengatakan, umur saya sudah 80 tahun nak, tapi saya tidak pernah bayar oksigen yang diberikan oleh Allah. 80 tahun umur tidak pernah bayar oksigen. 6 hari dirawat di rumah sakit, beliau harus bayar sekitar 2 juta, 7 jutaan. Coba bayangkan berapa puluh miliar ataupun triliun harga kesehatan yang Allah berikan, baru satu. Maka pada saat Allah berikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, senantiasalah kita menggunakan nikmat tersebut untuk kita gunakan sebagai peningkatan kita, upaya kita untuk meningkatkan kecintaan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Bayangkan, Rasul diutus itu pada saat dunia, alam semesta ini gelap gulita. Terlebih orang-orang di Mekah, orang-orang di Arab itu mereka tidak mengenal dengan yang namanya Tuhan. Untuk belajar Tuhan itu harus pergi ke rumah. Dan tugas menuhankan manusia seluruh bumi ini itu bukan hanya diembangi oleh Rasulullah SAW. Tugas untuk menyampaikan risalah ini bukan hanya tugas Rasul, akan tetapi tugas kita semuanya. Tugas seorang ayah untuk mendidik anaknya agar apa? Agar mereka bisa taat kepada Allah dan kepada Rasul. Tugas seorang ibu untuk mendidik anaknya agar apa? Agar mereka bisa lebih mencintai Allah dan Rasul. Maka tugas ini adalah bukan tugas Rasul saja, bukan tugas para ustadz saja, akan tetapi tugas kita semuanya. Agar apa? Agar masjid kita ini dipenuhi dengan orang-orang yang mau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasul tanpa meninggalkan dunia dan tanpa menjadikan dunia sebagai ablagh hammina. Bahwasanya banyak di antara manusia yang menjadikan dunia itu adalah sebagai obsesi hidupnya. Padahal Rasul mengatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia ini merupakan orientasi kami. Kita tidak akan pernah bisa menuju akhirat kalau seandainya tidak hidup di dunia. Maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita hidup di dunia ini. Kita jadikan dunia sebagai mazra'atul ilal akhirah, sebagai ladang bagi kita untuk menuju kepada kampung akhirat. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW yang akan disuguhkan air dari telaga Kautsar.
dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Dosa besar yang keempat pada subuh yang berbahagia ini yaitu tarikus salah, orang-orang yang meninggalkan salat. Allah berfirman dalam surat Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Shadaqallahul azim. Ini merupakan sebuah potret bagi orang-orang yang meninggalkan salat, yaitu pada saat seseorang meninggalkan salat, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, dan datanglah sesudah mereka, yaitu pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat. Di sini para ulama memberikan penafsiran yang sangat banyak tentang adha'us shalah. Adha'us shalah itu bukan hanya meninggalkan salat, misalnya subuh, dia tahu waktu subuh ada, tapi dia tidak mau melaksanakan salat subuh. Bukan itu saja yang dipahami dengan adha'us shalah. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya makna menyia-nyiakan salat tersebut adalah orang yang melalaikan salat. Tahu dia waktu zuhur itu adalah pukul 12.30, tapi dia melalaikannya. Bagaimana dia melalaikan? Ada pekerjaan yang dia lakukan, ada urusan kantor yang belum selesai, ada kegiatan di kebun yang memang harus dia laksanakan, sehingga apa? Sehingga dia tidak mau melaksanakan salat itu pada waktunya. Bayangkan kalau seandainya seseorang itu dia tahu bahwasanya salat itu kewajibannya itu adalah tepat waktu, tapi dia tidak mau melaksanakan. Seakan-akan dia mengatakan waktu itu masih panjang, nanti juga bisa kita laksanakan. Kerjakan sedikit lagi pekerjaanmu. Hanya 2 lembar lagi yang harus kamu ketik, hanya beberapa halaman lagi yang harus kamu selesaikan. Ini pemahaman yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya adha'us shalah itu bukan hanya meninggalkan salat, akan tetapi orang-orang yang mengulur-ulur waktu salat dari awal waktu hingga akhir menjelang. Katakanlah kalau seandainya subuh dia tidak akan salat kecuali memang sudah mau keluar matahari. Kenapa? Karena ada sebagian pendapat orang-orang yang mengatasnamakan perbuatan Rasulullah SAW, seperti ada salah satu pemahaman pengikut di Gorontalo di Sulawesi. Mereka itu tidak salat subuh kecuali memang sudah nampak cahaya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya Rasul salat subuhnya pas sudah nampak cahaya. Padahal bukan seperti itu. Rasul, kalau kita ingin melihat bagaimana potret salat subuhnya, pada saat mereka salat subuh itu tidak ada yang kenal antara satu sama lain. Siapa di samping mereka tidak ada yang tahu. Namun begitu selesai salat subuh, mereka sudah tahu siapa di samping mereka, dan bahkan kalau ada anak panah yang tertancap di hadapannya, mereka sudah bisa melihat anak panah tersebut. Ini menunjukkan durasi salat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memang panjang. Sekitar berapa ayat yang dibaca? Sekitar 100 ayat di rakaat pertama dan 60 di rakaat kedua. Saya yakin kalau seandainya ini kita praktekkan di Masjid Darussalam, tidak ada lagi yang mau datang kemari subuh. Semua akan lari. Panjang sembahyang subuh di Masjid Darussalam, sehingga orang tidak mau. Tapi tidak apa-apa, sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, pada saat kita sudah menikmati bacaan dengan bacaan imam yang baik dan benar, dan imam juga mengetahui bacaannya, maka ini merupakan sebuah nikmat salat subuh. Maka kami di Timur Tengah itu standarnya memang seperti itu. Salatnya memang iqamahnya lama. Kenapa? Waktu iqamah lama itu bukan datang ke masjid lama. Nah, ada sebagian masjid itu memang lama durasi iqamahnya. Itu membuat para jamaah lebih lama lagi datang ke masjid. Bukan seperti itu, akan tetapi durasi berdoa itu lebih panjang. Karena waktu yang terbuka pintu langit itu pada saat setelah azan dengan iqamah. Maka panjatkan doa, pinta, bukan hanya kepada kita yang kita pintakan, sebagaimana yang dipintakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Jangan hanya kita yang saleh, akan tetapi keturunan kita juga harus menjadi orang-orang yang saleh mengerjakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Ini merupakan rentetan. Apabila seseorang melakukan perbuatan melalaikan salat, maka efeknya, dampak yang paling utama itu adalah mereka akan melakukan syahwat. Maka jangan heran Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada orang salat 5 waktu, bahkan dia berdiri di saf pertama, tapi dia masih mau mencuri uang orang. Ya, dia masih mau masih mau melakukan zina. Dia masih mau melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Karena adha'us shalah tadi bukan hanya meninggalkan, bukan hanya melalaikan, akan tetapi dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Sehingga apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga salat itu tidak bisa mencegah dari keji dan munkar. Tidak bisa mencegah dari perbuatan, perlakuan, perkataan dia yang tidak baik dan perbuatan dia yang tidak baik. Banyak orang pergi salat, ya, dia mengamalkan prinsip tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Ada sendal orang yang bagus diambil, sendal dia yang jelek ditinggalkan. Itu maksud tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Padahal bukan itu. Seharusnya salat tersebut itu bisa merubah perilaku. Pada saat seseorang itu membesarkan Allah, ya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, berarti dia itu adalah berhadapan dengan Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan bersabar dan salat. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya salat itu adalah momen relaksisasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Arihna biha ya Bilal. Ayo kita rileks wahai Bilal. Rileks. Seseorang itu sudah mempunyai permasalahan, seseorang itu sudah sangat lelah, maka rechargingnya, cara cas baterinya itu adalah dengan salat. Bayangkan durasi. Kita salat wajib itu subuh pukul 5. Kapan lagi kita salat? Nanti jam 12.30. Itu sudah sangat lelah dengan berbagai macam aktivitas yang sangat panjang. Maka pada saat zuhur, maka itu adalah momen untuk menyampaikan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama 6-7 jam tadi. Ayo mengadu kepada Allah apa yang sudah kita lakukan selama 7 jam tadi. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, mengadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Begitu juga dengan seorang pedagang, pada saat mereka melakukan salat, pinta kepada Allah. Ya Allah, dari tadi pagi saya buka kedai, tidak ada satupun orang yang masuk ke kedai saya serahkan semua urusan ini kepadamu. Arahkan, balikkan hati mereka untuk mendatangi kedai saya, dan berikan rezeki ini supaya saya bisa memberikan rezeki kepada anak saya, agar mereka bisa beribadah kepadamu ya Rabb. Ini ya durasi-durasi salat yang diatur di dalam Islam ini. Sebenarnya kalau seandainya kita mengetahui, itu akan membuat energi kita itu jauh lebih kuat. Kekuatan kita itu akan jauh lebih powerful. Kenapa? Karena ini merupakan momentum bagi kita. Momentum pada saat kita bertemu dengan Sang Khalik, pencipta jagat raya, pencipta alam semesta. Maka disitulah kita mengadu, disitulah kita menyampaikan segala keluh kesah kita. Fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amila amalan salihan. Dan mereka akan menemui kesesatan. Orang yang melalaikan salat, orang yang meninggalkan salat, mereka itu akan selalu melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan mereka itu bisa saja mencuri harta orang, mengambil hak orang lain, bahkan berzina. Bayangkan, ada hari ini orang yang mengadu
Dia katakan kepada saya, Ustaz, saya alhamdulillah sudah taubat Ustaz, sudah tidak berjudi lagi, sudah tidak mabuk lagi, tapi ada satu hal yang membuat saya ini tidak bisa, yaitu godaan wanita. Saya bilang, benarkan salatnya. Benarkan salatnya. Kalau salatnya sudah benar, insya Allah godaan apapun itu tidak akan pernah lagi terjadi. Dia katakan, kalau dia sudah keluar daerah, godaan yang paling terbesar bagi dia itu adalah wanita. Dia tidak bisa menahan. Saya bilang, bagaimana mungkin kalau seandainya kita melakukan salat 5 waktu, kita bisa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu dalam pengawasan Allah. Antara durasi waktu, sebagaimana yang dikatakan pada pertemuan sebelumnya, antara salat satu waktu dengan salat waktu yang lain, antara Jumat dengan Jumat, kafaratun, itu akan mengampuni segala dosa. Bagaimana mungkin kita mampu dan sanggup bermaksiat kepada Allah sedangkan kita selalu dalam pantauan Allah? Berarti ada yang salah dengan salat orang tersebut. Berarti ada yang salah dengan salat orang-orang yang pada saat mereka salat 5 waktu akan tetapi mereka masih sanggup melakukan kemaksiatan kepada Allah, masih sanggup melakukan zina kepada Allah. Dan hal yang paling terpenting lagi bagi kita itu adalah jangan pernah meremehkan orang-orang seperti itu. Orang yang berkubang dengan dosa, pada saat kita melihat orang tersebut, jangan pernah kita meremehkan orang tersebut. Karena apa? Bisa jadi akhir dari hidupnya itu adalah dia akan bertobat kepada Allah. Allah akan berikan hidayah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dia akan meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Karena ada rasa di dalam jiwanya, ya Allah ampunilah diriku, ya Allah ampunilah diriku, ya Allah ampunilah diriku. Karena inilah yang diharapkan oleh Allah. Pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, dia ingin selalu bertobat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, para tabi'in semuanya berpendapat bahwasanya seperti Sa'id bin Musayyib berpendapat bahwasanya maksud orang yang tidak mengerjakan adha'us shalah tersebut itu adalah yang dimaksud dengan orang melakukan salat zuhur kecuali menjelang waktu salat asar. Dan ini banyak terjadi. Mohon maaf, terlebih apabila mereka mempelajari fikih secara detail. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam fikih banyak pendapat para ulama. Kami di Al-Azhar diajarkan usul fikih, dan kita banyak mengetahui tentang hukum. Dalam bahasa Aceh, semakin banyak tahu hukum, semakin banyak semakin banyak ngeles. Ya, seperti ini diajarkan. Ini jangan dituruti, jangan dipraktekkan. As-shalah waqtuhul mudayya. Itu pendapat pertama. Waktu salat itu singkat. Kapan? Begitu azan langsung masuk waktu salat. Ada pendapat yang lain mengatakan secara usul itu dikatakan as-shalah waqtuhul muwassa'. Waktu salat itu berdurasi. Durasinya kapan? Kalau zuhur dari sampai bayang-bayang lewat sampai dengan waktu asarnya, sampai dengan lewat bayang-bayang itu sendiri. Nah, dia pilih karena dia tahu tadi hukumnya, dia pilih waktunya kapan? Sebentar lagi aja, kira-kira 5 menit lagi mau asar baru sembahyang. Padahal dia punya waktu yang sangat luang. Para imam tabi'in, mereka semua berpendapat bahwasanya orang-orang yang seperti inilah yang dinamakan dengan wa'adha'us shalah, orang yang melalaikan salat. Bayangkan kalau seandainya orang tersebut mau salat 5 menit lagi sebelum asar. Ya. Di menit ke-6 sebelum asar meninggal dunia. Siapa yang bisa menjamin umur kita bisa sepanjang itu? Siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita mempunyai umur yang masih panjang? Maka hal yang paling terpenting bagi kita itu adalah untuk menjaga salat pada waktunya. Saya sering memberikan perumpamaan, kalau seandainya Bapak memanggil saya, Ustaz, saya tahu Bapak panggil di depan, ya kan, Ustaz, tapi saya lewat aja, lewat 3 kali. Ustaz, saya tengok, tapi saya lewat. Kira-kira perasaan Bapak Ibu melihat saya melihat dan tidak mau menyaut itu bagaimana rasanya? Dongkol. Baru jadi ustaz. Kita panggil nggak mau dia saut.
hari ini kita berapa kali dipanggil oleh Allah. Dan panggilan Allah itu tidak banyak. Panggilan Allah itu tidak banyak. Dalam kehidupan kita, panggilan Allah itu hanya 3 kali. Yang pertama panggilan salat, yaitu 5 waktu. Yang kedua itu adalah panggilan haji. Dan yang ketiga panggilan kematian. Hanya 3 panggilan Allah. Panggilan salat 5 waktu, panggilan haji, dan panggilan kematian. Nah, pada saat Allah memanggil kita, kita cuek, bagaimana rasanya? Maka tinggalkan segala aktivitas. Tinggalkan segala aktivitas. Pada saat panggilan azan itu, ceng semuanya. Dan itu yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah. Pada saat mereka di dalam rumah tangga Rasul sedang bersenda gurau, begitu waktu salat, begitu dengar azan, itu langsung bubar, seperti tidak terjadi apapun tadinya. Ini yang harus dilakukan oleh kita para laki-laki. Laki-laki yang saleh itu adalah laki-laki yang salat 5 waktu ke masjid. Kalau seandainya laki-laki yang salat 5 waktu di rumah, namanya laki-laki solehah. Bukan laki-laki soleh, akan tetapi solehah. Kenapa? Dan saya sering mengingatkan diri, keluarga, bahwasanya salat 5 waktu itu memang harus berjamaah di masjid, di musala. Kenapa? Karena ini merupakan syiar. Ini merupakan syiar yang memang harus kita tunjukkan. Terlebih pada saat saya dakwah di perbatasan kemarin di Lauser, orang yang salat berjamaah itu sangat-sangat miris. Sangat-sangat miris orang yang salat berjamaah. Bukan masalah jamaahnya yang sedikit, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Bukan jamaah. Kalau jamaah sedikit itu sudah biasa. Di kota-kota pun sangat sedikit jamaahnya. Tapi yang salat itu adalah mu'allaf. Dia yang azan, dia yang menjadi muazzin, dia yang menjadi makmum. Terkadang pada saat tidak ada imam, terkadang pada saat tidak ada imam, dia yang menjadi imam. Ini yang membuat hati kita pilu. Ini yang membuat hati kita itu sedih, menangis. Menangis rasanya melihat bagaimana kondisi kesadaran umat Islam untuk melakukan salat. Maka pada saat Allah berikan kesempatan kepada kita tanpa ada pembatasan waktu salat, masjid terbuka 24 jam, maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa mendengarkan suara azan. Pada saat kami salat Isya di salah satu desa, suara miknya itu tidak terdengar, suara azannya. Bahkan jauh lebih besar suara karaoke. Lagi kita salat Isya, suara karaoke itu jauh lebih besar suaranya daripada suara mik di dalam masjid. Ini baru di Aceh. Belum lagi pada saat Bapak Ibu berada di luar negeri. Saya dulu pernah di Amerika dan sama sekali tidak bisa mendengarkan suara azan seperti itu. Bahkan pada saat di Swiss, orang-orang saudara-saudara kita yang muslim, mereka pada hari Jumat itu yang bekerja di kawasan PBB, karena Swiss terbagi pada 2 kawasan, di Jenewa sama di seberangnya. Kalau mereka yang bekerja di kawasan PBB tersebut, maka mereka salat Jumat itu pas jam 12. Padahal belum masuk waktu salat. Kenapa? Waktu istirahat perkantoran jam 12 sampai dengan pukul 1. Pukul 12 sampai dengan pukul 1. Belum sampai waktu Jumat mereka harus salat. Begitulah kondisi saudara-saudara kita di luar negeri. Di Belanda, Anda tidak akan pernah bisa pergi masuk ke masjid kecuali masjid tersebut pas waktu salat. Misalnya zuhur jam berapa? Jam 12.30, jam 12, jam 1 tutup masjid, tidak bisa masuk lagi. Di Aceh tidak seperti itu. Di negeri kita Indonesia tidak seperti itu. Alhamdulillah masjid terbuka 24 jam. Kantor pun tidak ada yang marah pada saat kita salat. Berbeda dengan di luar negeri. Berbeda dengan di Eropa, berbeda dengan di Amerika. Maka pada saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan waktu untuk memuji Allah dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang lupa akan salatnya.
Apa yang maksud dengan orang-orang yang melupakan salatnya? Adha'us salah. Rasul menjawab yaitu menunda waktunya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasul. Adha'us salah itu apa yang maksud dengan adha'us salah? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mereka yang menunda waktu salat. Dan berapa banyak hari ini saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kita, pada saat mereka diberikan dengan segala macam fasilitas kehidupannya, mereka tidak pernah kita ingatkan untuk salat. Maka saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu jemaah semuanya, kalau seandainya ada anaknya yang tidak mau salat dan sudah capek disampaikan nak salat, tidak mau juga dia salat, ibu berdiri tahajud di samping dia, masuk ke ruangan dia, berdiri tahajud di samping, minta doa sama Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku amanah anak ini, aku telah mengingatkannya, jangan sampai nanti di hari akhirat Engkau beratkan hisabku dengan amanah ini. Ini yang harus kita pinta kepada Allah. Pada saat anak kita sudah kita didik, sudah kita ajarkan, dia tidak mau juga salat, berdiri salat tahajud di samping dia, pinta kepada Allah agar apa? Agar dia dibuka pintu hidayahnya oleh Allah. Kalau tidak, maka ini akan menjadi azab kepada kita. Pada saat orang tua diberikan amanah anak dan dia tidak mau melakukan salat, kita akan dihisab oleh Allah nanti di hari akhir, akan ditanyakan semuanya secara detail. Apa yang telah kau lakukan setelah kuberikan kepadamu amanah anak? Ada orang yang banyak meminta anak, tidak kuberikan anak, tapi engkau kuberikan anak. Pernahkah engkau meminta kepadaku agar dia diberikan tidak? Maka pintalah, selagi Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, maka pintalah kepada Allah. Agar apa? Agar kita dan generasi kita, zuriat kita adalah termasuk di antara orang-orang yang melakukan salat dan menjaga salat pada tepat waktunya. InsyaAllah kita akan sambung tentang salat ini dengan pembahasan bagian kedua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.